Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, kali ini Diana akan mengajak bermain match ke peternakan sapi. Dan nanti akan Diana tutorialkan bagaimana cara membuatnya. Baik teman-teman, sebelum mulai kita baca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai. Iya. Nah, ini adalah permainan kursor ya, untuk melatih konsentrasi anak atau pembelajar. Nah, kita akan tunjukkan jalan sapi menuju pemerahan susu sekarang. Dan hati-hati, di sini tidak boleh sampai keluar alur. Nah, seperti ini. Coba lagi. Oke. Nah, oke, kita hati-hati dan juga jangan sampai terkena sapinya. Ya, yang sedang berjalan itu. Oke, nah. Ini hati-hati, ada sapi yang sedang berputar-putar. Dan di sini ada jebakan lain, yaitu ada 2 kandang. Mau ke kandang mana? Kita mau kandang sapi. Oh, ini kandang ayam. Berarti kita harus cari kandang sapi. Pelan-pelan ya. Terkena sapinya kita akan coba lagi. Iya, berhasil. Seperti itu permainannya. Lalu bagaimana ya cara membuatnya? Cekidot. Ya, teman-teman, untuk membuatnya kita menggunakan aplikasi atau software di laptop masing-masing, yaitu PowerPoint. Saya menggunakan PowerPoint tahun 2016. Nah, teman-teman bisa juga sih menggunakan versi-versi yang lain ya. Oke, pertama-tama masuk dulu ke aplikasinya, lalu pilih saja blank presentation ya, templatenya seperti ini. Dan saya pun tidak menggunakan ini, jadi kita delete. Cara delete-nya blok saja, kemudian kita gunting ya, tanda gunting nih, cut ya. Oke, nah di slide pertama saya akan membuat main menu atau menu utamanya. Saya akan mengganti backgroundnya ya biar agak lebih cantik ya. Dan teman-teman siapkan dulu gambar-gambarnya di laptop masing-masing ya untuk framenya. Nah, saya gunakan ini ya. Misalnya kita bikin di sini bermain apa ya? Bermain match. Kita bikin yang paling sederhana ya teman-teman. Kita bikin yang sederhana saja. Jadi saya akan buat general, tidak bertema. Main menu pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga boleh. Ya, seperti ini untuk yang di depannya di slide pertama. Lalu buttonnya, kalau buat buttonnya saya menggunakan langsung shape di sini ya, menggunakan insert shape, bisa seperti ini. Ini seperti ini. Nah ya, saya buat yang bentuk yang berbeda supaya terlihat menonjol. Kita rubah efeknya pakai bevel yang seperti ini. Warnanya mau dirubah atau tidak itu selera ya. Misalnya dirubah ini. Lalu saya tuliskan di sini edit text. Di sini adalah start. Wah, tidak terlihat. Kita rubah ya. Hurufnya kita rubah home. Kita pilih hurufnya yang lebih tebal. Kemudian warnanya kita ganti. Oke. Jadilah start ini ya. Kemudian kita buat lagi nih, cari yang blank slide juga sama. Nah, ini adalah slide pertama, kita sudah mulai masuk ke permainannya. Nah, teman-teman, karena permainan match ini nanti bisa disetting kalau keluar jalur itu mati ya, atau game over. Jadi
kita membutuhkan latar untuk gamenya itu sendiri. Yang ini dikosongkan seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi kita buat lagi latar tersendiri. Saya pakai kotak. Nah, seperti ini. Sesuaikan dengan ukuran slide-nya juga boleh. Ya, ini warnanya mau diganti juga bebas ya. Bebas saja. Misalnya seperti ini ya, saya ganti seperti ini misalnya. Lalu kita buat jalur. Ya, ini level pertama ceritanya ya. Kita buat jalur dengan kita pilih insert shape, bentuknya apa? Jalurnya saya buatnya seperti ini ya, kotak persegi panjang. Dan buang no outline ya, buat no outline ya. Shape outline ini kita buat no outline. Jadi nanti jalurnya itu kalau dijadikan satu seperti menyatu ya. Nah, untuk membuat mengkopas ya, menggandakan bentuk ini, teman-teman tinggal buat Ctrl D. Kita pakai Ctrl D, lebih cepat. Ctrl D. Oke, misal seperti ini. Nah, boleh dibuat soal cerita atau tidak, tapi di sini saya hanya untuk memberikan gambaran terkait bagaimana cara bermainnya ya, atau cara membuatnya. Tapi untuk kreasi selanjutnya itu terserah teman-teman. Ya, kita mau buat seperti apa nih? Ya, bebas saja sih sebenarnya. Nah, misalnya begitu. Kemudian kita bikin buttonnya. Buttonnya mau dibikin sendiri menggunakan insert shape juga boleh, bisa. Ya, seperti ini. Atau saya sudah menyiapkan dulu insert picture. Saya punya bahan-bahannya. Ya, untuk gampang loh, di Google banyak buttonnya. Nah, di sini ada go. Go-nya di sini. Ini go-nya ini ternyata ada latar belakang putih, kita rubah ya, kita hilangkan maksudnya. Nah, itu ya mudah ya pakai color. Nah, go di sini. Nah, go. Kemudian di mana? Nah, karena saya akan membuat seperti game yang tadi, jadi berkelanjutan, bisa lanjut ke level berikutnya. Jadi di sini saya buat next. Wah, nggak bisa posisi di sini ya. Ini selalu posisikan di depan ya. Nah, gitu. Seperti ini ya. Ini game di level pertama. Lalu untuk membuat di level kedua, karena kita ini adalah berkelanjutan ya. Setelah next dia langsung masuk ke slide berikutnya. Jadi tinggal kita kopas aja nih slide-nya. Kopasnya dengan cara Ctrl D ya. Klik bagian slide-nya, kemudian Ctrl D. Nah, sama kan bentuknya. Jadi kita nggak kesulitan menetapkan mana nih mulainya. Berarti di slide 1 dia di sini terakhir. Berarti mulainya juga di posisi sini, di bawah ya. Jadi go-nya ini kita pindah. Go-nya dipindah. Next-nya nanti ditaruh di mana? Kita tentukan sesuai dengan jalur yang kita buat. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya juga akan membuat halangannya, rintangannya. Jadi
untuk level berikutnya dibuat tidak terlalu sederhana ya, tidak terlalu mudah dari yang sebelumnya. Jadi anak-anak diberikan tantangan supaya dia juga berpikir bagaimana nih untuk menyelesaikan game ini sampai berhasil. Nah, di sini saya insertnya saya bikin 2 slide saja ya, teman-teman. Jadi langsung finish. Nah, finishnya di sini. Saya hilangkan dulu latar putihnya. Nah, seperti ini. Nah, finishnya di sini. Lalu bagaimana saya bikin halangannya? Pertama, saya akan membuat ini ya. Saya punya beberapa gambar untuk penghalang. Teman-teman bisa download aja, ada virus corona. Ini ada virus corona. Wah, menyeramkan ya. Virus coronanya saya letakkan di sini. Ya, di sini. Nanti kita animasikan ya. Kemudian ada lagi saya mau meletakkan bom. Nah, bomnya juga latar putihnya kita hilangkan. Nah, bom. Terus mau menggunakan yang dari sini, dari shape. Jadi kalau ada juga seperti baling-baling. Ini ada baling-baling. Baling-balingnya bentuknya bintang ya, terserah bintangnya mau pakai yang mana. Di sini saya yang hanya ada 5 sudut ya. Nah, di sini saya kecilin aja, dilangsingkan. Nah, ini kita kasih warna yang berbeda. Misalnya warna merah ya. Nanti kita buat dia berputar ya. Nah, ini di sini kita buat dia nanti berputar. Apalagi yang bisa dijadikan, banyak macam ya, teman-teman silakan berkreasi. Ini misalnya bentuk matahari ini juga bisa. Nah, ini bentuk matahari ini ya, kita bikin langsing jadi baling-baling ya. Kita berikan warna ini. Nah, nanti kita animasikan. Nah, setelah kita bikin berbagai halangan, saya akan buat juga rewardnya. Nah, rewardnya teman-teman silakan banyak ya mencari gambarnya di Mbah Google ini untuk rewardnya seperti apa, emoticon apa. Misal kalau berhasil kita berikan you are great ya. Nah, you are great. Nah, kalau dia berhasil masuk ke sini, lalu setelah selesai kemana lagi? Berarti dia harus kembali ke rumahnya awal, ke menu utama. Jadi kita cari juga buttonnya ya, button rumah utama, button. Oke, nih ya, misalnya ini. Oke, ini ya. Oke, jadi klik ini dia langsung masuk ke sini. Lalu sekarang yang kalau dia gagal, kita pakai simbol apa? Simbolnya sedih ya, kalau gagal sedih kan. Nah, ini tinggal ambil gambarnya, lalu katakan di sini boleh ditambahkan supaya menghibur dia. Coba lagi ya. Nah, seperti itu.
Nah, oke. Nah, buttonnya kita kopas saja di sini. Ya, seperti ini. Baru kita akan coba setting ya. Nah, start ini di setiap diklik dia akan berpindah ke slide berikutnya. Jadi kita akan setting, kita akan atur di insert, hyperlink atau action. Ya, saya pakai action saja. Di sini next slide bisa, atau langsung aja di slide berapa nih? Slide 2 supaya kita lebih hafal ya. Nah, kemudian di sini kita kasih sound ya. Kemudian di sini ini yang go di slide yang pertama, level pertama, kita juga setting ya dengan action juga, mouse click. Di action ini ada mouse click dan ada mouse over ya. Kalau mouse click dia harus mengklik gambarnya baru dia berpindah. Kalau dia pakai mouse over terkena bendanya, dia akan berpindah juga. Nah, di sini berpindahnya apa? Berpindahnya akan masuk ke gagal ya. Saya menggunakan mouse over untuk itu. Nah, kalau mouse click ini go-nya karena dia mulainya di slide berapa ya? Berarti di game itu ya. Nah, di sini karena mulainya di sini. Jadi pas klik itu dia bisa tetap di situ, nggak berpindah. Kemudian pakai ininya, oke, klik aja. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau ini karena next dia lanjut, berarti dia di insert hyperlinknya ke slide berikutnya. Ini saya gunakan hyperlink ya biar sama-sama. Slide-nya slide berapa? Next slide ya. Oke, next slide. Nah, sekarang yang ini sama ya, ini yang ini go-nya sama, hyperlinknya berarti dia ke slide 3 karena permainannya ada di slide 3. Kalau finish karena selesai, jadi dianggap sudah menang ya. Dia ke slide 4 yang ada you are great. Oke, dia sudah berhasil. Nah, yang ini kita hyperlinkkan ke slide 1. Jadi setelah dia muncul gambar ini, pemain bisa mengklik ini ya, ke home ya, kembali ke home. Ini juga sama, kita ke slide 1. Jadi mulai dari awal lagi. Nah, sekarang kita ininya ya, kita buat kalau keluar jalur gagal. Jadi untuk itu kita menggunakan mouse over untuk latarnya. Nah, latarnya diklik, kemudian action mouse over, hyperlinknya kemana? Ke gagal. Ke gagal tuh slide berapa? Slide 5. Oke. Nah, di sini pakai sound apa? Misalnya whoosh ya, terserah deh. Nah, jadi kalau kursornya itu melewati garis, berarti dia gagal masuk ke slide 4, ke slide 5. Sekarang ininya nih, ya, halangan-halangannya ini. Nah, saya akan buat animasikan dia berputar. Klik ini, lalu pilih yang ini emphasis ya, spin. Nah, dia akan berputar teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah itu kita harus setting juga nih triggernya. Munculkan animasi pennya biar mudah. Nah, ini ya. Klik animasi di sini ya. Kemudian klik with purpose. Jadi dia akan berputar pada saat permainan itu dimulai. Kemudian timingnya di sini saya bikin slow deh ya. Nggak cepet-cepet, dan di sini repeatnya until end of slide. Jadi dia akan berputar terus sampai slide-nya selesai. Ini juga sama caranya yang matahari ini ya, animasikan. Saya juga sama animasinya, saya buat dia berputar. Kemudian kita atur triggernya dengan after previews boleh ya, atau with previews berarti bersamaan ya, kayak gitu. Kemudian timingnya seberapa? Timingnya agak medium, nggak apa-apa, until end of slide ya, dia putar terus. Nah, ini virusnya ini saya akan buat dia bergerak
secara diagonal. Jadi saya menggunakan add animation ya, yang motion pad. Nah, ini ya, teman-teman bisa milih yang di sini atau yang lebih lengkap di more motion pad. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Ini kan masih ke bawah ya. Nah, masih ke bawah, saya akan arahkan dia akan menuju ke sini. Jadi, nah, dia akan bolak-balik nih. Kita harus setting ya, misalnya with purpose. Kemudian timingnya dia cepat atau lambat, ini juga kita bisa pilih ya, bisa very slow. Kemudian repeatnya until on off slide, sama ya. Nah, lalu sekarang yang bom animasinya mau kayak gimana nih? Nah, bom itu saya animasikan, dia empasisnya apa ya? Di sini mau empasis effect. Oke, grow and shrink bisa begitu, atau boleh kalau titer kita buat itu aja ya, titer ya, dia akan bergerak-gerak ya. Kemudian kita bikin dia after previous, kemudian timingnya kita bikin reverse until end night. Nah, seperti itu, dia akan bergerak-gerak terus ya. Jadi kalau untuk menentukan ini adalah terserah teman-teman ya mau mengaturnya gimana. Nah, untuk yang di level 1 saya tidak banyak memberikan halangan karena biasanya untuk di level 1 kita bikin yang paling mudah lah ya. Untuk keluar garisnya boleh dibikin seperti tadi ya. Kalau mau dibuat adalah klik latarnya, kemudian insert action mouse over. Ya, itu berarti langsung masuk ke yang slide 5 ya, yang salah, yang gagal. Oke, seperti ini. Yuk, kita coba sekarang ya, berfungsi apa tidak semuanya biar ketahuan. Oke. Kita mulai. Start. Gongeng. Go. Ya, hati-hati. Wow, saya harus bagaimana nih? Hati-hati. Iya. Oh ya. Finish. Great. Oke. Kalau misalnya salah, nah seperti ini nih. Keluar jalur, dia akan coba lagi. Bagaimana kalau karena tadi objek-objek ya, objek penghalang tadi kita coba dulu ya. Kemudian wow. Oke, sepertinya harus ada yang kita belum disetting, yaitu adalah alat-alat ini ya. Penghalang ini kalau terkena ini masih aman-aman aja tuh. Nah, kita bikin dia insert action mouse over, hyperlinknya ke slide 5. Jadi kalau terkena itu akan mati, akan gagal maksudnya ya. Nah, ini sama ya, insert action mouse over, perlinknya ke slide 5. Mau pakai musik sound efeknya juga bisa, ini juga sama. Jadi belum perlink slide 5. Oke, yang ini bomnya juga kalau terkena itu akan berpindah ke slide 5 alias gagal. Kita coba ya supaya permainan ini menjadi lebih menarik. Oke, kita coba ya. Start, go. Ya. Nah, kita gagal karena kena kan yang dah. Oke. Next. Awas. Nah, udah berhasil ya. Karena halangan dia langsung mati.
Nah, ini kita coba yang di bagian ini sama ya, seperti itu. Jadi itu caranya ya. Oke, baik teman-teman, seperti itu gambaran cara membuat permainan ini. Demikianlah tutorial bermain Mage, permainan Mage di PowerPoint. Mudah bukan? Teman-teman bisa menyesuaikan dengan tema yang dan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Tingkat kesulitan bisa disesuaikan dengan usia pembelajarnya. Baik, itu saja dari saya. Selamat berlatih. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.